Shalom saudara, selamat pagi, senang sekali bertemu dalam doa pagi online. Kita percaya hanya Tuhan saja yang mengerti setiap hati kita yang terdalam, bahkan setiap pergumulan kita, bahkan setiap masalah kita. Tiada orang lain, tiada satu pun yang tahu selain Tuhan dalam hati kita. Maka kita mau mencari Dia pada pagi hari ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti,
Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, berharaplah pada Yesus, berserah padanya, serahkan segala kekhawatiranmu, segala kekecewaanmu hanya padanya. Yesus, Dia yang memelihara, Dia yang berkuasa atas hidup kami. Yesus, oh Tuhan, penolong kami yang setia. Tuhan Yesus, Engkaulah penolong kami yang setia. Manusia boleh lupa, boleh ingkar, dan tidak memperhatikan kami Tuhan, tapi Engkau tetap setia kepada kami ya Tuhan. Engkau tetap memperhatikan kami, bahkan Engkau menolong kami, karena janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, supaya kami dapat menerima ajaran-Mu, menerima bimbingan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap teguh dan bertahan sampai mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Manusia baru. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan belajar hari ini tentang manusia baru. Jadi kalau orang Kristen atau orang yang belum percaya, kemudian percaya, bertobat, lahir baru, dan dia semestinya menjadi manusia yang baru. Wow, keren. Kita akan belajar beberapa menit ke depan tentang manusia baru menurut versi Alkitab ya toh. Karena kalau menurut versi luar sana lain ceritanya. Manusia baru mungkin baju baru, rambut baru, pakaian baru, istri baru, rumah baru, mobil baru. Nggak tahu apalah itu. Tetapi kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, apa itu manusia baru. Dan bagaimana kita harus menjalani hidup sebagai orang Kristen dengan mengenakan manusia baru. Ini sebuah firman Tuhan yang paling mendasar bagi kita orang percaya, supaya kita hari demi hari semakin sama seperti Kristus. Coba kita ambil dasar firman Tuhannya dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kalau saudara baca tentang perikop ini, itu adalah manusia baru. Manusia baru di sini digambarkan atau dijelaskan bertentangan dengan yang namanya manusia daging. Apa itu manusia daging atau manusia duniawi? Dikatakan di sana percabulan lah, kenajisan lah, hawa nafsu lah, apalagi sana nafsu jahat lah, keserakahan lah, penyembahan berhala, itu manusia daging. Tetapi Rasul Paulus di sini mau menjelaskan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dilahirkan kembali, jangan lagi kita seperti yang dulu lagi. Ada perzinahan di sana, ada hawa nafsu, keserakahan, penyembahan berhala. Jangan lagi seperti begitu. Tapi Pak, usaha saya lagi rumit Pak. Rival saya Pak, mereka main dukun Pak. Masa saya nggak boleh dukun sama dukun Pak, biar perang Pak. Aduh, itu salah besar, Anda menjadi pengkhianat di hadapan Tuhan. Jadi, apa sih sebetulnya manusia baru yang dimaksudkan di sini? Kalau saudara belajar dalam terjemahan lain, sebetulnya di sana seperti begini dijelaskan ya. Perhatikan baik-baik ya.
Saudara menjalani hidup yang sama sekali baru. Terjemahannya seperti begitu. Saudara makin banyak belajar tentang kebenaran. Itu manusia baru. Jadi manusia baru yang pertama, belajar tentang kebenaran. Bagaimana caranya kita belajar tentang kebenaran? Dari firman Tuhan, dari khotbah-khotbah di gereja, dari renungan-renungan harian yang dasarnya firman Tuhan. Itulah disebut kita belajar melakukan hal-hal yang semacam kebenaran. Artinya kita semakin hari semakin belajar tentang kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kristus itu sendiri. Terus apa dikatakan di sana? Saudara semakin banyak belajar tentang kebenaran serta terus berusaha supaya makin seperti Kristus yang menciptakan hidup baru ini dalam diri saudara. Jadi poin paling besar, poin pentingnya manusia baru adalah selain kita semakin belajar mengerti kebenaran, kita semakin serupa dengan Kristus. Wow, keren banget. Bisa? Abot pak, kongkon podo-podo kayak Gusti abot. Susah banget pak, nggak bisa pak. Saya kan nggak mungkin berpuasa 40 hari 40 malam. Bukan itu maksudnya. Nggak mungkin pak, saya dibaptis di Sungai Yordan, harus ke Israel. Kan Tuhan Yesus dibaptis di sana, kan sama seperti Kristus. Bukan itu maksudnya. Nggak mungkin pak, saya harus naik keledai. Saya nggak punya keledai pak, boro-boro keledai motor nggak pernah ganti sampai sekarang. Bukan itu maksudnya. Jadi kita sama seperti Kristus, seperti gambar Kristus, seperti gambar kaliknya dalam terjemahan TB terjemahan baru tadi, kita itu mempunyai sifat yang sama seperti Kristus. Bagaimana caranya? Ada di dalam buah roh Galatia tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu cerminan daripada kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus sabar banget. Bahkan dia sampai mati di kayu salib, dia menanggung semua itu. Sabar, dipukul, dihina, dicaci, difitnah, dia pun tetap bersabar. Dia menanggung beban yang begitu berat demi kita. Enggak mungkin pak kita sama seperti dia, bukan itu lagi maksudnya. Artinya kita sama seperti Kristus, punya sifat karakter ilahi. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Jadi begini saudara, orang kalau mau belajar sabar itu enggak gampang. Setiap hari kita diuji dengan yang namanya kesabaran. Nah, saudara tahu apa yang paling membuat orang itu hidupnya tidak sabar? Hatinya kurang baik. Apa dosa yang dilakukan Kain pada waktu zaman dulu dia membunuh Habel? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Coba perhatikan dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan, perhatikan ya. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan di sana. Mengapa engkau marah? Ini tanda orang gak sabar, gak terima. Wong orang gelem terima ngene iki. Kenapa engkau marah? Tuhan berkata kepada si Kain kan, Habel. Tanya Tuhan kepadanya, apa sebab engkau kelihatan muram dan geram? Itu dalam terjemahan lain, tapi kalau dalam terjemahan baru seperti begini. Firman Tuhan datang kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi orang yang hidup dalam manusia baru, hatinya tidak gampang panas, tidak gampang gerosuloh, tidak gampang muram, tidak gerusa-gerusu. Orang yang mau sama seperti Kristus, dia sabar. Hatinya tidak gampang panas, tidak gampang emosian, tidak gampang menyimpan dendam. Apa ya Tuhan Yesus dendam waktu dia difitnah, dihina, ditonjok, dicambuk, bahkan dia mati di kayu salib? Apa dia dendam? Tidak. Gampang mengampuni. Bahkan ketika dia tidak salah disalahkan, dia pun berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi artinya apa manusia baru? Kita sama seperti Kristus, gampang mengampuni. Hati kita kalau dilukai kita tetap tidak panas, bukan seperti Kain. Bayangkan, Kain itu dikatakan hatinya panas. Dan itulah yang membuat dia membunuh Habel. Bayangkan, hati yang panas awal mula sebabnya dia membunuh Habel. Ngeri. Jadi manusia baru benahi dulu hatimu. Kenapa? Karena kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hati kita itu pancaran dalam kehidupan kita nantinya. Kalau hatimu busuk, hidupmu akan busuk dan orang-orang di sekitarmu akan terpengaruh. Kalau hatimu licik, hidupmu akan sulit. Kalau hatimu gampang menipu, engkau akan menjadi orang yang paling sulit mendapatkan berkat daripada Tuhan. Karena kau penipu. Maka bereskan hatimu dulu. Gampanglah mengampuni. Itu manusia baru. Gak perlu engkau menjadi pengkhotbah terkenal kalau hatimu tidak beres.
Nggak perlu kau pelayanan di mimbar kalau engkau tidak punya hati yang beres di hadapan Tuhan. Percuma, itu bukan manusia baru. Manusia baru sama seperti Kristus, minimal hatimu beres dulu di hadapan Tuhan. Hatimu beres dulu di hadapan Tuhan. Kalau hatimu beres di hadapan Tuhan, keluargamu pun akan beres nantinya. Karena kuncinya hati tadi. Kain bisa bunuh Habel karena hatinya nggak beres. Hatinya panas. Akhirnya dia ajak si Habel tadi, ya toh, terus dia pukul. Bukan cuma itu. Ayat selanjutnya, dia membunuh si Habel tadi. Ngeri. Kenapa? Karena hatinya panas. Kalau orang mengklaim dirinya manusia baru, hatinya pasti lembut seperti Musa. Wow, keren. Mungkin tidak seperti Musa, minimal engkau gampang mengampuni. Engkau mungkin dapat menahan diri, penguasaan diri, self control. Ada namanya penguasaan diri. Nggak gampang lepas kontrol, lepas kendali, nggak gampang seperti begitu. Itu manusia baru. Percuma engkau pelayanan di mimbar, percuma dipanggil sana sini, tapi engkau pukul istrimu, kau tendang anakmu, engkau tidak sabaran, kau maki-maki pegawaimu, engkau maki-maki anak buahmu. Apa itu manusia baru? Seperti apa itu? Itu bukan gambaran Kristus seperti begitu. Tapi manusia baru, hatinya harus baru dulu. Belajar terus-menerus mengenal kebenaran. Itu kata firman Tuhan. Apa itu kebenaran? Kristus. Jadi apa? Kita sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati.